dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Jember. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Dan jangan lupa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sebelum kita sama-sama belajar, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian semua pernah terjatuh, kemudian merasakan sakit di area yang tertentu, dan ketika diperiksakan ke dokter menyatakan bahwa kalian mengalami patah tulang? Kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, kita akan sama-sama belajar mengenai sistem gerak. Berikut merupakan kompetensi dasar dan tujuan dari sistem gerak. Pembahasan kita yang pertama adalah mengenai tulang. Jadi, apa itu tulang? Tulang merupakan salah satu komponen yang mendukung sistem gerak manusia. Tulang disebut juga sebagai alat gerak pasif. Tulang-tulang di dalam tubuh kita akan menyusun suatu rangka. Nah, kemudian kita berlanjut ke fungsi rangka. Fungsi rangka yang pertama adalah memberikan bentuk dan postur tubuh. Manusia memiliki tinggi badan yang berbeda-beda. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal ini dikarenakan adanya perbedaan ukuran rangka penyusun tubuh manusia tersebut. Fungsi yang kedua adalah melindungi organ-organ tubuh yang penting, seperti otak, paru-paru, dan jantung. Fungsi rangka yang ketiga adalah sebagai penyangga berat tubuh. Fungsi ini dilakukan oleh tulang leher, tulang belakang, dan tulang pelvis. Kemudian, fungsi rangka yang keempat adalah sebagai tempat melekatnya otot. Otot yang dimaksud adalah otot lurik atau otot rangka. Selanjutnya, fungsi rangka nomor 5 adalah sebagai pendukung terjadinya gerakan. Di sini, seperti yang kita tahu, rangka berfungsi sebagai alat gerak pasif yang kemudian dibantu oleh otot. Fungsi rangka yang nomor 6 adalah menjalankan fungsi hematopoiesis, yaitu sebagai tempat pembentukan sel-sel leukosit, eritrosit, dan trombosit di sumsum merah. Kemudian, fungsi rangka yang nomor 7 adalah sebagai tempat penyimpanan mineral. Sekitar 62% matriks tulang tersusun dari garam anorganik, utamanya kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Dan 99% kalsium di dalam tubuh terdapat dalam tulang. Kalsium digunakan untuk kontraksi otot dan pembekuan darah, sedangkan fosfat digunakan untuk pembentukan ATP. Nah, selanjutnya, fungsi rangka yang nomor 8 adalah sebagai tempat penyimpanan energi, seperti lemak yang terdapat di sumsum kulit. Kemudian, yang terakhir, rangka menjalankan fungsi imunologis, yaitu menghasilkan sel-sel imunitas seperti limfosit B dan limfosit T. Berikut merupakan nama-nama rangka yang terdapat di dalam tubuh kita. Nah, setelah mengetahui tentang fungsi rangka di dalam tubuh, kita akan mempelajari mengenai pembagian rangka. Jadi, berdasarkan posisi dan fungsinya, rangka di dalam tubuh manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangka aksial. Yang kedua adalah rangka apendikuler. Yang pertama adalah rangka aksial. Rangka aksial disebut juga rangka semu tubuh. Nah, kemudian apa saja sih rangka yang termasuk dalam rangka aksial? Rangka aksial tersusun dari kurang lebih 80 tulang yang meliputi tulang tengkorak, tulang telinga dalam dan tulang hyoid, tulang belakang, serta tulang dada dan tulang rusuk. Berikutnya merupakan rangka apendikuler. Rangka apendikuler merupakan rangka pelengkap
atau rangka anggota gerak tubuh. Rangka apendikuler terdiri dari 126 tulang yang meliputi tulang gelang bahu, tulang gelang pinggul, tulang-tulang pada anggota gerak atas, dan tulang-tulang pada anggota gerak bawah. Setelah kita belajar mengenai nama-nama dan pembagian rangka, kita akan belajar mengenai struktur tulang. Jadi, jika dilihat dari bagian luar, tulang memiliki beberapa bagian. Dimulai dari bagian pangkal yang disebut dengan epifisis proximal. Kemudian ada metafisis, diafisis, metafisis, dan epifisis distal. Lalu, struktur tulang jika dilihat dari bagian terluar hingga yang terdalam juga memiliki beberapa lapisan, yakni periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang. Yang pertama adalah periosteum. Periosteum merupakan lapisan terluar dari tulang yang terdiri atas dua lapis jaringan ikat. Yang pertama adalah jaringan ikat fibrosa rapat, dan yang kedua adalah osteoblast. Periosteum juga berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka, memberikan nutrisi untuk pertumbuhan tulang, serta perbaikan jaringan-jaringan tulang yang rusak. Setelah periosteum, terdapat tulang kompak. Tulang kompak merupakan lapisan yang berstruktur padat, halus, berongga, dan sangat kuat. Tulang kompak memiliki sifat sangat kuat karena pada daerah ini terkandung banyak sekali kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Lapisan ketiga adalah tulang spons. Tulang spons merupakan lapisan yang berongga dan terdapat sumsum merah. Kemudian yang keempat adalah endosteum. Endosteum merupakan jaringan ikat areolar vaskuler yang melapisi rongga sumsum. Nah, yang terakhir ada sumsum tulang. Sumsum tulang merupakan lapisan terdalam dari struktur tulang. Sumsum tulang berstruktur seperti jeli. Di sini tempat diproduksi sel-sel leukosit, eritrosit, dan trombosit. Pembahasan selanjutnya adalah bentuk-bentuk tulang. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, tulang penyusun tubuh manusia dibedakan menjadi beberapa bentuk, yakni tulang pipih, tulang panjang, tulang pendek, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Tulang pipih. Tulang pipih berbentuk seperti lempengan, tersusun dari tulang kompak dan tulang spons yang berisi sumsum. Tulang pipih berfungsi untuk memperluas perikatan otot dan perlindungan. Contoh dari tulang pipih adalah tulang dada dan tulang rusuk. Selanjutnya adalah tulang panjang. Tulang panjang ini memiliki bentuk silinder dan memanjang. Bagian-bagian dari tulang panjang adalah metafisis, diafisis, dan epifisis. Tulang panjang secara umum berfungsi untuk membantu pergerakan dan membantu menopang berat tubuh. Contoh dari tulang panjang adalah tulang hasta, tulang pengukir, tulang lengan atas, dan tulang paha. Selanjutnya ada tulang pendek. Tulang pendek memiliki bentuk kubus dan ukurannya tentu saja pendek. Tulang pendek tersusun atas tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Tulang pendek umumnya ditemukan secara berkelompok karena terkait dengan fungsinya, yakni mendukung kekompakan dan pergerakan pada area yang memiliki gerak terbatas. Contohnya adalah tulang pada pergelangan tangan. Lalu ada tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan tentu saja memiliki bentuk yang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan tersusun atas tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Contoh dari tulang tidak beraturan adalah tulang belakang. Yang terakhir ada tulang sesamoid. Tulang sesamoid berbentuk kecil, bulat, yang terdapat pada formasi persendian. Tulang sesamoid berhubungan langsung dengan ligamen, kartilago, atau tulang lainnya. Contoh dari tulang sesamoid adalah tulang tempurung lutut. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai proses pembentukan dan perkembangan tulang. Proses ini disebut dengan osifikasi.
Jadi pada tubuh kita terdapat dua macam proses osifikasi. Yang pertama adalah osifikasi intramembran dan yang kedua adalah osifikasi endokondrium. Lalu, apa sih perbedaan antara osifikasi intramembran dan osifikasi endokondrium? Jadi, menurut jenis sel asalnya, osifikasi intramembran berasal dari sel mesenkim, sedangkan osifikasi endokondrium berasal dari sel tulang lawan atau kondrosit. Kemudian, lokasi osifikasinya. Osifikasi intramembran terjadi pada tulang pipi, sedangkan osifikasi endokondrium terjadi pada tulang pipa. Perbedaan selanjutnya adalah mengenai waktu osifikasi. Jadi, untuk osifikasi intramembran terjadi pada minggu ke-8 kehidupan embrio, dan prosesnya hanya terjadi satu kali, disebut dengan osifikasi primer. Kemudian, untuk waktu osifikasi dari osifikasi endokondrium adalah saat usia embrio hingga usia remaja, usia 18 sampai 25 tahun. Osifikasi endokondrium terjadi sebanyak 2 kali. Osifikasi primer terjadi ketika embrio, dan osifikasi sekunder terjadi setelah proses kelahiran. Nah, kita sampai pada pembahasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang. Jadi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang, seperti faktor genetik, faktor nutrisi, dan faktor hormon. Yang pertama, faktor genetik. Jadi, secara umum, tinggi orang tua akan menurun pada tinggi anak. Namun, hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai patokan tinggi badan anak, karena terdapat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang yang kedua, yakni faktor nutrisi. Jadi, proses pertumbuhan tulang dapat dimaksimalkan dengan nutrisi, seperti kalsium, fosfat, vitamin A, dan vitamin D. Nutrisi akan membantu untuk memaksimalkan pertumbuhan tulang serta menjaga kesehatan tulang. Selanjutnya ada hormon. Hormon juga berperan penting dalam proses pertumbuhan tulang. Berikut beberapa contoh hormon yang berperan penting dalam proses pertumbuhan tulang. Yang pertama ada hormon pertumbuhan somatotropin. Hormon ini dihasilkan oleh bagian hipofisis anterior di otak. Hormon ini bekerja dalam proses pemanjangan tulang, utamanya tulang pipa. Berikutnya ada hormon tiroksin. Hormon ini bekerja dalam proses pemanjangan, peremajaan, serta pematangan tulang. Selanjutnya ada hormon seks, yakni hormon androgen pada laki-laki dan hormon estrogen pada wanita. Hormon ini berperan dalam memacu proses pertumbuhan tulang-tulang kita. Kemudian ada hormon tirokalsitonin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Hormon ini bekerja dalam proses menghambat resorpsi atau perusakan tulang. Baik, cukup sekian video pembelajaran mengenai tulang di dalam sistem gerak. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Dan jangan lupa untuk tetap belajar dimanapun kalian berada. Saya meminta maaf apabila di video ini terdapat kesalahan kata. Terima kasih, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.